السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis Ubadah bin Samit. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ini dua ya. Satu, dia bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya. Dua, tidak ada sekutu baginya. Tiga, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nabi Muhammad ada dua predikat di sini, hamba dan utusan. Yang satu sangat rendah di hadapan Allah, yang satu yang paling tinggi di hadapan manusia, Rasul. Tidak ada derajat yang menyamai derajat kerasulan. Di hadapan Allah serendah-rendahnya apa? Budak, hamba. Budak itu kan lebih rendah dari pembantu, lebih rendah dari semua manusia. Tukang pulung, tukang ojek, tukang nggak ada yang serendah budak. Beliau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, menyatakan dirinya sebagai budak, hamba. Kemudian wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, sama. Tapi ini Nabi Isa. Nabi Isa dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah, sama dengan Nabi Muhammad tadi. Ditambah wa kalimatuhu, dan kalimah Allah alqaha ila Maryam. Ada satu kalimat yang Allah firmankan untuk ibunya, yaitu Maryam. Alqaha ila Maryam, ya. Wa ruhum minhu, dan roh dari Allah. Roh dari Allah, ruhullah. Kemudian wal jannata haqqun, dia bersaksi bahwa surga itu hak, benar adanya. Wan nara haq, dia juga bersaksi bahwa neraka itu hak, benar adanya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Adkhalahumallahul jannata ala ma kana minal amal, maka pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, berdasarkan amal dia. Surga kan bukan satu, surga kan bertingkat-tingkat. Tingkat surga berikutnya, misalnya tingkatan ke 17 menuju ke tingkatan 18. Jadi yang surga tingkat 17 melihat surga ke tingkat 18, beda satu tingkat. Itu seperti kita melihat, apa masih ingat? Seperti kita melihat bintang-bintang yang ada di langit.
Itu cuma beda satu tingkat. Bagaimana 2 tingkat, 3 tingkat, 7 tingkat, 100 tingkat derajat-derajat di surga. Ya. Berdasarkan apa dia masuk surga yang mana? Berdasarkan amal. Apa ke tingkatan 17, apa 18, apa 20, apa 21, apa 25, berdasarkan amalnya. Adapun dia masuk surga bukan berdasarkan amal, bukan karena amal. Termasuk engkau ya Rasulullah masuk surga bukan karena amal engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Loh, karena apa? Karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena murahnya Allah kita bisa masuk surga. Bukan karena sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita dan seterusnya, tapi karena kemurahan Allah. Sebab kalau main hitung-hitungan, kita sholat berapa? Ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 45 tahun, ada yang sudah 50 tahun. Baca Al-Quran, ada yang sudah 300 kali khatam, ada yang sudah 500 kali khatam. Umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun. Apalagi puasa Ramadan udah jelas, tambah Senin Kamis 6 hari di bulan Syawal, bahkan ada yang puasa Daud, puasa 3 hari setiap bulan. Apalagi sedekah, sudah banyak sedekah enggak terhitung. Ya. Lalu dibalas oleh Allah dengan nikmat apa? Mata misalnya. Sudah kebalasan, sudah kebayar apa belum? Masih besar nikmat mata, iya kan? Belum kaki, belum tangan, belum lisan, belum gigi, belum tidak bisa kita hitung. Kalau main hitung-hitungan belum kebayar kita. Bahkan mau setiap saat kita sholat terus, belum kebayar. Nah, inilah kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, kemurahan Allah. Loh, amal kita buat apa? Tingkatan yang mana? Orang yang hanya sholat 5 waktu dengan orang yang sholat 5 waktu ditambah qobliyah, ba'diyah, tahajud segala macam, surganya beda. Surganya beda. Ada orang yang cuman bayar zakat dibanding dengan bayar zakat juga, sedekah juga, menyantuni fakir miskin juga, bangun masjid juga, pesantren juga, tentu surganya beda. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini akan disyarahkan oleh beliau, akan diterangkan oleh beliau dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 12 halaman. Beliau akan mensyarahkan hadis di atas yang sangat ringkas tadi. Saya kira enggak sampai semenit kita baca tadi dari awal sampai akhir. Man syahida alla ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan seterusnya ala ma kana minal amal. Saya kira tidak sampai semenit kita baca. Kalau ditulis mungkin cuma 3 baris. Akan disyarahkan oleh beliau, diterangkan oleh beliau dengan 12 halaman. Ya, ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau diberi 5 keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Apa salah satunya? Min jawami'il kalim, ucapan yang ringkas, padat, sedikit, sederhana, tetapi isinya dalam sekali, luas sekali, banyak sekali. Ini isinya dari beliau, dari Syekh Utsaimin, 12 lembar, 12 halaman. Dari ulama lain mungkin lebih, ya. Dan itulah sabda Nabi
sekalimat, dua kalimat beliau bersabda, isinya dirinci, bisa 15 fawaid, bisa 20 fawaid, bisa 30 fawaid, dan seterusnya. Ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkunjung ke Imam Ahmad dan mendapatkan satu hadis. Malam itu beliau bertafakur tentang satu hadis itu, dan disaksikan oleh anaknya Imam Ahmad, tidak bangun malam, tidak sholat malam, ya, hanya berdiam diri. Ya. Agak kaget anaknya Imam Ahmad, kok tidak bangun malam seperti ayahku. Ya. Setelah ditanya, jawabannya luar biasa. Aku baru mendapatkan satu hadis, dan dari satu hadis itu aku mengeluarkan hampir 100 fawaid. Ya, jelas ini jauh lebih bermanfaat dari salat malam, dari baca Al-Quran. Salat malam manfaatnya cuma untuk dirinya. Ya, baca Al-Quran manfaatnya cuma untuk dirinya. Tapi mengeluarkan fawaid dari sebuah hadis bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ribuan bahkan jutaan kaum muslimin mengambil manfaat dari fawaid-fawaid tadi. Ya. Apalagi dengan ucapan bahwa ini keliru, ini salah, yang benar ini bid'ah, ini muhdas, yang sunnah ini syirik, ini khurafat, ini tahayul, yang tauhid ini luar biasa, manfaat yang sangat besar. Dan itulah ucapan para ulama, ya. Menyatakan yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Beda dengan yang bukan ulama, biasanya takut resiko. Kalau saya katakan ini bid'ah, kalau saya katakan ini syirik, mereka akan membenci saya, mereka akan menyudutkan saya, mereka akan mencaci maki saya. Ini bukan ulama. Adapun ulama tidak peduli. Syirik-syirik, bid'ah-bid'ah, khurafat, tahayul, mereka tidak mencari ridho manusia. Yang mereka cari adalah ridha Allah. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Disukai oleh 1-2 orang itu sudah luar biasa. Apalagi ratusan orang, ribuan orang. Ya, 1-2 dari dia ngomong, nggak ada yang percaya kalau itu bid'ah, kalau itu syirik. Padahal benar ya, memang itu bid'ah, memang itu syirik. Tapi nggak ada yang percaya kecuali 2 orang. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari 2 orang ini mungkin nambah lagi anak istrinya dan seterusnya. Terus mengalir pahalanya. Maka jangan berkecil hati, jangan takut, jangan minder, jangan mundur ketika kita berbicara bahwa ini bid'ah, ini syirik, lalu cacian, makian, hinaan, cemoohan datang silih berganti ke kita. Enggak usah khawatir, enggak usah berkecil hati. Karena kalau ada yang sikah dengan kita 2 orang saja, 3 orang, bahkan 1 orang, ini keuntungan yang luar biasa. Ya. Dan itu terserah Allah ya, bukan terserah kita. Ya. Ini pengikutnya banyak sekali karena fasih, karena penjelasannya bagus, enggak. Ya. Kalah fasih siapa yang lebih fasih? Dai-dai hari ini, pembesar tokoh Islam hari ini, apa Nabi Nuh, ya, 950 tahun berdakwah cuma dapat 80 orang, 81 dengan beliau yang masuk ke kapal itu kan 81 orang. Mana yang lebih fasih? Ya. Bahkan kata Nabi, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat ada seorang nabi yang
yang tidak punya pengikut sama sekali. Yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah si Nabi ini tidak fasih lisannya, kurang bagus dakwahnya, kurang sabar, kurang canggih, kurang memakai cara-cara yang bagus? Kufur kita kalau menuduh seperti ini. Tidak ada dakwah sebagus dakwah para nabi. Tidak ada dakwah sefasih dakwah para nabi. Tidak ada dakwah semulia dakwahnya para nabi. Tapi satu pun tidak punya pengikut. Kenapa? Terserah Allah, bukan terserah kepandaian si nabi itu. Nah, sementara kita lihat dakwahnya cuman ya begitu saja. Kita dengerinya kadang malas, oh pengikutnya banyak. Terserah Allah. Ya, mari kita lihat syarah dari beliau dari hadis di atas. La ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Tidak ada ilah sembahan kecuali Allah, Nabi Muhammad hamba dan utusannya, Nabi Isa hamba dan utusannya dan kalimatnya dan ruhnya. Surga hak, neraka hak, maka Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal dia. Beliau awali dengan man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Beliau bahas asy-syahadatu la takunu illa min ilmin sabiqin. Tidak ada syahadat, tidak ada persaksian kecuali dengan ilmu. Tidak sah sebuah persaksian kalau dia tidak mengetahui perkara itu. Pak Hakim, saya bersaksi bahwa dia yang mencuri. Pak Hakim nanya, kamu tahu? Enggak. Kamu lihat? Enggak. Kamu lihat tanda-tandanya? Enggak. Kenapa kamu berani bersaksi bahwa si dia yang mencuri? Ya, karena selama ini dia memang suka mencuri. Tentu hakim tidak akan menerima persaksian ini. Apakah mentang-mentang orang yang sering mencuri, ketika ada satu kasus pasti dia yang mencuri? Ini kan argumen hujah dalil yang sangat rapuh. Walaupun dia hobi mencuri, semua orang tahu. Hari ini ada kehilangan uang misalnya 500.000, apakah pasti dia? Ya belum tentu. Maka harus dengan pengetahuan. Sebaliknya, si fulan ini belum pernah mencuri, bahkan terkenal jujur, amanah, tapi ada yang bersaksi, Pak Hakim saya melihat sendiri, saya bersaksi si fulan mencuri. Kamu lihat? Lihat. Pakai baju apa saya tahu, pakai celana apa saya tahu, ngambilnya pakai tangan kiri, tidak pakai tangan kanan misalnya. Habis ngambil terus dia duduk di sebelah sana misalnya, saya tahu persis. Ya tentu diterima. Walaupun si fulan ini yang tertuduh ini selama ini belum pernah mencuri, bahkan jujur, amanah dan seterusnya. Ya. Jadi persaksian itu harus dengan ilmu. Asy-syahadatu la takunu illa min ilmin sabiqin. Syahadat itu didahului dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak mengetahui, tidak sah persaksian. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, dituntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu dia tidak diberitahu bahwa Tuhan yang berhak disembah cuma satu, Allah. Nggak dikasih tahu. Dan dalam dirinya dia masih mengakui keyakinan lamanya bahwa Tuhan ada tiga misalnya. Ada Brahma misalnya, ada Wisnu, ada Siwa gitu.
masih ada di hatinya keyakinan itu. Lalu dia disuruh baca syahadat. Sahkah syahadatnya? Tidak sah. Tidak sah, walaupun fasih sekali. Mungkin pernah belajar bahasa Arab misalnya, fasih sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sah Islamnya. Jadi harus dibarengi dengan ilmu. Ya minimal diterjemahkan. Diterjemahkan saja, kalau terkena syubhat ya nggak sah. Orang yang mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia meyakini bahwa Allah bisa menurunkan hujan, si fulan juga bisa menurunkan hujan, Jibril juga bisa, Mikail juga bisa bersaing dengan Allah. Ya, Allah bisa menghidupkan, mematikan kita. Syekh-syekh nabi-nabi yang sudah mati, wali-wali bisa juga menghidupkan dan mematikan kita. Enggak sah. Walaupun dia teriak keras, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan itu apa? Dia nggak tahu. Ya, berarti tidak berangkat dari ilmu. Ya. Dia tidak tahu Tuhan itu apa. Mungkin menurut dia Tuhan itu cuman pencipta jagat raya alam semesta, titik. Sudah lewat pelajaran ya kan, bahwa disebut Tuhan karena apa? Karena dialah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta, dialah satu-satunya yang memiliki jagat raya alam semesta, dan dialah satu-satunya yang ad-tadbir, yang mengatur. Ya minimal 3 itu ya, al-khalaq, al-mulk, at-tadbir. Hanya Allah satu-satunya. Ini aja nggak tahu. Dikiranya selain Allah ada yang bisa menurunkan hujan, dikiranya selain Allah ada yang bisa menahan hujan, dikiranya selain Allah ada yang bisa membuat dia lancar rezekinya. Berarti dia tidak tahu Tuhan itu apa. Kalau dia mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini berdasarkan apa yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran al-haq dan mereka tahu. Ini ayat membahas tentang syafaat, bahwa nggak mungkin dapat syafaat, nggak mungkin dapat syafaat. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan dia tahu dengan kebenaran. Apa kebenaran tertinggi? La ilaha illallah. Ini kebenaran tertinggi. Nabi Muhammad adalah orang Arab. Nah, ini benar, tapi bukan kebenaran tertinggi. Ya, Nabi Adam adalah manusia pertama. Nah, ini benar, tapi bukan kebenaran tertinggi. Hawa adalah wanita pertama, terbuat dari tulang rusuk Adam. Ini benar, tapi bukan kebenaran tertinggi. Kebenaran tertinggi adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini kebenaran tertinggi. Ya, yang dengan kebenaran satu ini dia bisa masuk surga. Manusia bisa masuk surga dan bisa mendapatkan syafaat. Tapi jangan lupa, wahum ya'lamun, mereka tahu. Harus tahu. Kalau nggak tahu, walaupun bersaksi nggak sah. Seperti tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah, sementara dia tidak tahu kalau yang berhak diberi persembahan satu-satunya adalah Allah. Dia masih memberikan persembahan kepada selain Allah. Dia bawa sesaji, dia bawakan ini itu ke tempat-tempat keramat. Walaupun dia teriak tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah, berarti dia nggak faham. Abu Jahal Abu Lahab justru faham. Abu Jahal Abu Lahab justru faham.
Apa makna la ilaha illallah? Abu Jahal Abu Lahab faham. Nah, karena faham, Abu Jahal Abu Lahab tidak mau. Ya. Kalau saya mau mengucapkan la ilaha illallah, saya harus tinggalkan berhala-berhala ini, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Saya harus tinggalkan, nggak mau saya. Faham. Abu Jahal Abu Lahab faham apa makna la ilaha illallah. Kebalikan saudara-saudara kita hari ini, mereka tidak faham. Karena tidak faham, dengan entengnya mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan diulang-ulang sampai ratusan ribuan kali, tetapi mereka membawa persembahan kepada selain Allah. Mereka bawa sesaji, mereka melakukan ini dan itu, dipersembahkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Ya. Barangkali antum pernah dengar ada nazar syekh, ada nazar Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi nazar itu bukan untuk Allah doang. Nazar untuk Allah boleh, ada nazar untuk selain Allah. Terkenal di beberapa daerah nazar syekh, waliyadu billah. Menyembelih juga, ya. Menyembelih untuk Allah bisa, mereka sering lakukan. Di 10 Dzulhijjah misalnya, di hari ke-7 kelahiran anak, mereka menyembelih, dipersembahkan kepada Allah, untuk Allah, karena Allah. Tetapi di lain hari menyembelih juga, tapi bukan untuk Allah. Ya, mereka tidak faham ini. Wa hadzal ilmu qad yakunu muktasaban wa qad yakunu ghariziyan. Ilmu di sini, mengetahui hakikat ini tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah ini, ada dua macam. Ada dua keadaan. Yang pertama muktasaban, diusahakan, dipelajari. Kita dengar ucapan guru, penjelasan seorang ulama, itu yang pertama. Yang kedua gorizian, tanpa belajar. Tanpa belajar. Ambil contoh ketika dia belum pernah belajar kepada seorang guru pun, belum pernah duduk di bangku sekolah agama sekalipun, ya taruhlah orang mana, kutub Eskimo sana, ya, coba ditanya, jagat raya alam semesta ini ada yang menciptakan apa tidak? Insya Allah mereka akan menjawab ada, ya. Itu gorizian, fitrah manusia. Allah berikan kepada seluruh manusia yang fitrahnya tidak rusak, atau istilah kita yang enggak sok-sokan, ya. Karena Lenin, Karl Marx, Stalin, siapa lagi, ya termasuk Untung Aidit barangkali, itu kan cuman sok-sokan aja, ya. Kalau jujur dalam hati mereka, insya Allah mengakui Tuhan itu ada, pencipta jagat raya alam semesta ini ada. Ini gorizian, fitrah. Tanpa belajar orang sudah tahu. Bahkan termasuk fitrah, Tuhan itu ada di mana? Ada di atas. Tanpa belajar, tanpa buka-buka dalil, ayat, hadis, tapi fitrahnya belum rusak, ya. Belum dirusak oleh orang-orang Mu'tazilah, belum dirusak oleh orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah. Insya Allah mereka akan mengatakan Tuhan itu ada di atas. Lihat ibu-ibu kita, nenek-nenek kita di kampung sering mengatakan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, sudah tidak bisa usaha lagi, sering keluar dari mulut mereka, sudahlah kita serahkan saja kepada yang di atas. Lihat, ini fitrahnya belum rusak. Yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, itu karena sudah rusak, dirusak oleh ahlul kalam al-mutakallim, rusak mereka, ya. Dan yang terus belajar ini menyesal. Sudah kita bahas di awal-awal dulu, ya, penyesalan Imam Ghazali
penyesalan Ar-Razi dan lain-lain, ya. Kenapa dulu menghabiskan waktu untuk belajar filsafat, ilmu kalam, menyesal mereka. Sampai ada di antara mereka mengatakan, seandainya aku seperti nenek-nenek, kakek-kakek mana? Naisabur. Naisabur itu tempat terpencil yang orang-orang ahlul kalam filsafat tidak sampai ke situ, kan biasanya di kota-kota. Ilmu-ilmu filsafat itu ditawarkan di kota-kota, di perguruan-perguruan tinggi, bergengsi, karena tampil seolah sebagai pemikir, tampil seolah sebagai orang hebat, cendekiawan muslim, berpikir begini. Ya kalau yang mereka fikirkan tentang dunia silahkan, ini agama mau dipikir, ini akidah. Allah bersemayam di aras, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menggenggam akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Ini semua firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mau dipikir, ini kesalahan mereka, ini kesalahan mereka, seolah segala sesuatu itu bisa selesai dengan akal pikiran mereka. Ini sombong sesombong-sombongnya. Akhirnya berteorilah mereka, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, melelahkan. Dan berakhir dengan penyesalan. Dan ilmu mereka yang berjilid-jilid kitab itu kadang kalah oleh satu kalimat, dua kalimat, hancur oleh satu pernyataan, dua pernyataan, ya. Karena yang satu kalimat, dua kalimat ini fitrah, sesuai dengan fitrah manusia, sedangkan mereka melawan fitrah. Sesuatu yang melawan fitrah pasti akan kalah dengan fitrah, walaupun fitrah itu sederhana sekali diucapkannya, ya. Contoh nyata Al-Juwaini yang Asy'ariyah, tokoh Asy'ariyah, Abul Ma'ali Al-Juwaini, belajar ilmu kalam bertahun-tahun, hancur, kalah hanya oleh ucapan seorang pemuda bernama Hamdani, ya. Yang Hamdani ini cerdas, dia memohon kepada syekhnya ini, Syekh Asy'ariyah ini, Abul Ma'ali Al-Juwaini ini, untuk tidak usah pakai ayat dulu, tidak usah pakai hadis dulu, cukup pakai perasaan saja. Mohon Anda dengan perasaan Anda bayangkan bahwa Allah itu tidak di atas, tapi ada di pojokan sana, ada di pojokan sini, ada sebelah sini. Mohon dibayangkan oleh bayangan Anda, fitrah Anda, akal Anda, bahwa Allah tidak berada di atas. Sanggupkah? Jujur beliau, Al-Juwaini ini jujur, nggak sanggup, nggak sanggup, ya. Kita semua, saya, antum, dan semua orang, untuk membayangkan bahwa Tuhan itu ada di pojokan sana, Tuhan itu tidak di atas, nggak bakalan sanggup, pasti tidak sanggup. Fitrah dasar manusia tentu membayangkan bahwa Tuhan itu di atas, ya. Disitulah terkenal ucapan beliau, hayyarani hamdani, hayyarani hamdani, hayyarani hamdani. Aku dikejutkan oleh Hamdani, aku dibikin kaget oleh Hamdani, ya, aku disadarkan oleh Hamdani. Fal ilmu bi annahu la ilaha illallah ghariziyun. La ilaha illallah ini tidak ada sembahan kecuali ini gharizi, fitrah manusia seperti itu. Beliau berdalil dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah. Oleh karena itu ketika seseorang lahir
dan dia tidak dididik dengan Yahudi, tidak dididik oleh Nasrani, tidak dididik secara Majusi, juga tidak dididik secara Islami. Intinya nggak ada dakwah, nggak ada yang mengajari dia tentang kebenaran hak. Ya, dia tidak tahu Islam itu apa, Katolik itu apa, Buddha itu apa. Insya Allah ada orang seperti ini, ya kan? Lalu dia mati usia 60 tahun atau 70 tahun atau 75 tahun, dia meninggal. Belum pernah sholat sekalipun, belum pernah baca Al-Quran, belum pernah melakukan kebaikan Islam, boro-boro menyembah Allah. Ya, apakah pasti masuk neraka? Apakah pasti masuk neraka? Tidak. Tidak. Ya, ini salah satu bukti keadilan Allah. Allah tidak mau berbuat zalim. Kalau Allah langsung siksa, zalim. Orang dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Apa kesalahan dia? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Qarun jelas menolak dakwah para nabi, para rasul. Atau orang hari inilah ya, yang kedatangan Islam, kedatangan dakwah, tapi dia menolak. Ini tidak. Seumur hidup belum pernah mendengar Allah itu apa, Rasulullah itu siapa, Al-Quran itu apa, Islam itu apa, sholat itu apa. Dia nggak tahu sama sekali. Ya tentu dia belum pernah lakukan sedikit pun sampai dia mati. La ilaha illallah dia nggak tahu. Apakah dia pasti masuk neraka? Jawabnya tidak. Ini keadilan Allah. Langsung masuk surga? Tidak juga. Ini berdasarkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun dia, mau sholat mau tidak sholat, ya, mau puasa mau siapapun, tidak kami azab hatta nab'atha rasula, sampai kami utus seorang rasul, juru dakwah. Berarti keluar kaidah fawaid dari ayat tadi bahwa seseorang tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kalau dia belum kedatangan dakwah. Kalau begitu langsung masuk surga dong? Tidak. Tapi diuji dulu. Diuji dulu. Bagaimana ujiannya? Terserah Allah. Allah tidak menjelaskan ujiannya seperti apa. Kalau contoh ada yang seseorang menyuruh membakar mayatnya itu, dia suruh anak cucunya untuk membakar mayatnya itu, dan kalau sudah jadi abu suruh disebar di tengah lautan. Ya, ini kan perbuatan dosa besar. Apakah dia langsung masuk neraka? Tidak. Diuji dulu oleh Allah. Karena dia memang tidak tahu. Kalau bakar mayat itu nggak boleh, haram. Kalau Allah itu sanggup menghidupkan kembali jasad yang sudah menjadi abu, dia belum tahu. Maka diuji dengan sebuah pertanyaan, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau menyuruh anak-anakmu untuk membakar mayatmu? Dijawab, karena terlalu banyak dosaku ya Allah, karena aku takut jika engkau hidupkan aku lagi, tentu aku akan disiksa. Aku takut kepada engkau ya Allah. Rupanya jawaban ini membuat Allah hilang murkanya. Ya, istilahnya ini jawaban yang benar, jawaban yang lulus. Maka Allah masukkan ke dalam surga. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini contoh saja. Pertanyaan ini contoh saja. Yang lain tentu bisa berbeda. Ya seperti tadi, misalnya ada orang Eskimo sana, seumur hidupnya belum pernah dengar kata Allah, Islam, Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW, sholat.
lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka akan diuji oleh Allah dengan pertanyaan yang hanya Allah saja yang tahu, dan jawabannya bisa benar bisa salah, benar surga, salah neraka. Dan saya kira ilmu-ilmu seperti ini banyak sekali ya, tanpa belajar bisa tahu ya, terutama masalah tabiat manusia. Nggak ada yang ngasih tahu. Taruhlah misalnya ada cerita katanya masih anak-anak tersesat di hutan misalnya, sendirian, dia bergaul dengan hewan-hewan misalnya. Semua hewan telanjang ya, dia juga telanjang. Nah, bagaimana ketika umur 15 tahun, 20 tahun ketemu dengan manusia? Apakah ada rasa malu? Insya Allah ada. Dia akan menutupi auratnya ya. Sementara hewan nggak ada rasa malu, fitrah hewan nggak ada rasa malu ya. Bahkan hewan itu berjima di hadapan hewan yang lain nggak ada rasa malu. Di hadapan manusia nggak ada rasa malu. Bagaimana manusia ini yang nggak ada yang ngajarin malu ya, jangan begitu kan? Apakah malu? Insya Allah malu. Beda ya. Jadi Allah memberikan ilmu itu secara fitrah, gorizian. Waqad yakunu muktasaban, ada yang harus diusahakan. Ini tentu yang banyak sekali, dari mulai tayamum, wudu, azan, qomat, salat, puasa, haji, zakat, umrah, segala macam. Ini semua harus belajar, muktasaban. Tanpa belajar nggak mungkin ya. Dengan fitrahnya dengan nalurinya dia bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah? Ya tentu tidak bisa. Harus dengan ilmu, dan ilmunya jangan sampai tercampur subhat. Wadzalika bitadabburi ayatillahi wattafakkuri fiha. Dengan cara yang muktasaban ini, dengan cara mentadaburi ayat-ayat Allah, mentafakuri ayat-ayat Allah, ini muktasaban. Wala budda an yujada al-ilmu bi la ilaha illallah thumma asyhadatu biha. Dan tidak boleh tidak mengetahui, meyakini, berilmu tentang kalimat la ilaha illallah, harus diteruskan dengan apa? Dengan syahadat, dengan persaksian. Enggak cukup meyakini dalam hati saja. Siapa contoh? Heraklius, Fir'aun, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab. Yang menarik Heraklius ya. Dari pembicaraan Heraklius kepada Abu Sufyan menunjukkan Heraklius itu yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW dalam kebenaran. Kan setiap kali Abu Sufyan waktu itu masih kafir ya, setiap kali Abu Sufyan menjawab pertanyaan Heraklius selalu memuji Rasulullah ya. Heraklius kan nanya diantaranya kepada Abu Sufyan, apakah sebelum dia yang mengaku sebagai Nabi Muhammad itu dulu-dulu ada yang mengaku sebagai Nabi di Mekah itu? Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan, tidak ada, hanya dia satu-satunya. Langsung dikomentari oleh Heraklius, kalau sebelum dia ada yang mengaku sebagai Nabi, berarti dia cuma ikut-ikutan. Kalau sebelumnya tidak ada, memang dia betul-betul Nabi. Lihat ya. Kemudian ditanya lagi, pengikut dia itu kebanyakan apa?
Para bangsawan, orang-orang kaya, apa orang-orang miskin, para budak? Dijawab, orang-orang miskin, para budak. Waktu itu memang mayoritas pengikut Nabi adalah orang-orang miskin, para budak. Yang kaya kan cuma Abu Bakar, Utsman, ya. Apa kata Heraklius? Begitulah para nabi, para rasul. Di awal dakwah mereka, mayoritas pengikutnya adalah orang-orang miskin, para budak. Itulah para nabi, para rasul. Lihat. Berarti Heraklius ini membenarkan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW. Apalagi? Dia datang dari luar, apa datang dari situ? Dia yang mengaku Nabi itu, Muhammad itu, datang dari luar, perantau, pendatang, apa asli situ? Dijawab oleh Abu Sufyan, asli situ. Apa komentar Heraklius? Begitulah para nabi, para rasul. Tidak ada nabi rasul didatangkan, pasti dari situ. Maka Nabi Hud yang berdakwah kepada kaum Ad, dia termasuk kaum apa? Ya kaum Ad itu sendiri. Nabi Saleh yang berdakwah kepada kaum Samud, dia termasuk kaum apa? Kaum Samud itu sendiri. Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun yang berdakwah kepada Bani Israel, mereka para nabi ini termasuk Bani Israel juga. Tidak didatangkan, ya, selalu membenarkan. Termasuk peperangannya, peperangan antara kalian dengan dia, siapa yang menang? Siapa yang kalah? Dijawab, kadang kami menang, kadang kalah. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Dibenarkan lagi. Begitulah para nabi, para rasul, ketika berjihad, berperang, kadang menang, kadang kalah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Terus jawaban bahkan mengatakan, wallahi demi Allah, kalau betul apa yang engkau katakan, kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak ini. Ini luar biasa. Dan betul ucapan itu terbukti di zaman Umar, ya, baru beberapa tahun setelah Nabi wafat. Mungkin 5 tahun atau 6 tahun. Ya, Abu Bakar kan cuma 2 tahun. Apakah dengan demikian Heraklius muslim, mukmin? Ada khilaf memang, tapi yang rajih belum. Belum beriman, belum muslim. Kenapa? Kenapa? Ia tidak ada syahadah, tidak ada pengakuan di hadapan seorang manusia, 2 orang manusia. Dari sini bahwa masuk Islam itu perlu dipersaksikan, kecuali yang Islam mengikuti ayah ibunya. Kan agama anak mengikuti agama orang tuanya. Maka jika orang tuanya selama ini Nasoro, dia tentu Nasoro kan. Nah, umur 20 tahun masuk Islam, ya persaksikan minimal 1 orang, ya. Ya maksudnya pas baca syahadatnya, setelah itu tentu semua akan bersaksi kan. Dengan dia ke masjid, sholat Jumat, sholat berjamaah, ini kan termasuk menyaksikan. Heraklius tidak, dia sembunyikan, ya. Begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab, kan dalam hatinya tidak bisa berbohong, tidak bisa membohongi hati kecilnya, membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Apalagi Fir'aun jelas dia menentang Nabi Musa itu dengan mulutnya saja. Adapun hatinya, dirinya yakin bahwa Nabi Musa berada dalam kebenaran. Ditunjukkan ketika dia timbul tenggelam di Laut Merah itu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Ya, tapi sudah terlambat. Makanya beliau mengatakan di sini, wala budda ayyujadal ilmu bila ilaha illallah thumma syahadatu biha. Mengetahui, berilmu tentang la ilaha illallah harus dilanjutkan dengan syahadat, persaksian. Kemudian beliau membahas an. Di sini an mukhaffafah, ya, bukan anna. Kalau syahadat kan wa asyhadu anna, ya.
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini an, bukan anna. Kenapa? Karena kalau musaddad dengan tasydid anna itu harus ada isimnya. Harus ada isimnya. Ini nggak ada isimnya. Ya. Isim annya kan nggak ada. Isim annanya kan tidak ada. Kalau an mukhaffafah ini isimnya mahdhuf nggak masalah. Isimnya dihilangkan nggak masalah. La ilaha ay la ma'luha. Jadi ilah sebetulnya secara sigot ini isim maf'ul, ma'luh, ma'luh, maf'ul, yang disembah. Walaysa bimakna la alih, ya, bukan isim fa'il tapi isim maf'ul. Al-ma'luh huwa al-ma'bud. Yang dimaksud dengan ilah atau ma'luh di sini adalah al-ma'bud, yang disembah. Mahabbatan wa ta'ziman, dengan rasa cinta, dengan rasa semangat membesarkan Allah. Jadi sifat ibadah itu adalah cinta. Kesempurnaan ibadah itu adalah cinta. Kalau ikhlas itu bukan kesempurnaan tapi syarat. Kalau tidak ikhlas maka penyembahan itu percuma, tertolak. Adapun mahabbatan, cinta, ini kesempurnaan. Seandainya belum ada rasa cinta, bahkan sholat itu seolah dipaksakan, dia merasa berat tapi dia paksakan, nggak masalah, sah insya Allah. Lama karena dia penuh perjuangan di dalam melawan kemalasannya itu. Sebetulnya malas sekali untuk berangkat sholat subuh berjamaah, malas sekali untuk berangkat sholat asar misalnya, karena kerjaan menumpuk dan seterusnya, karena dagangan sedang rame-ramenya misalnya, tapi dia paksakan. Lama-lama akan tumbuh cinta. Ya, saya kira banyak di antara antum yang merasa rugi tertinggal sholat berjamaah, yang merasa rugi kalau masbuk misalnya, ya. Bahkan ada yang mendingan kehilangan sekian juta daripada terlambat sholat. Allah sudah berikan hadiah mahabbah itu, ada rasa cinta, dan itu tidak sehari dua hari, tidak sebulan dua bulan. Kita mengharapkan anak-anak kita SD, SMP sadar, nangis ketika masbuk, ya satu dua barangkali, ya ada satu dua. Umumnya ya belum ada kesadaran, perlu dipaksa, perlu dicubit, perlu dipukul. Nabi yang nyuruh kita mukul, wadribuhunna inda ashrin, kan begitu. Pukullah ketika sudah 10 tahun tapi masih belum mau sholat. Ya. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Ya. Kita tidak bisa mengharapkan anak-anak itu kemudian seperti kita yang sudah puluhan tahun merasa rugi ketika ketinggalan sholat berjamaah. Ya tentu tidak bisa seperti itu. Walaupun sekali lagi kalau Allah berkehendak ya bisa aja, ya. Pernah saya dengar itu anak kelas 3 atau kelas 4 SD itu sedang nangis di pojokan, ya. Ditanya kenapa ketinggalan sholat asar. Ini satu dua, ya. Tidak, umumnya tidak seperti itu. Artinya kita tidak boleh berharap anak kita SD, SMP, bahkan SMA bisa seperti itu. Ya terus dengan diawasi, dipaksa, diarahkan terus.
tuhibbuhu wa tu'azzimuhu lima ta'lamu min sifatihi al-'azimah wa af'alihi al-jalilah. Engkau mencintai Allah, mengagungkan Allah karena apa? Karena sifat-sifat Allah yang luar biasa agung, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Gimana kita tidak cinta, gimana kita tidak mengagungkan? Sementara Allah mengetahui yang sudah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan pengetahuan Allah tidak mujmal, tidak garis besar saja, tapi rinci serinci-rincinya. Ya. Ambil contoh misalnya dari tadi malam, apakah Allah sudah tahu yang akan hadir di masjid ini sekian? Si A sebelah sini, si B sebelah sini, si C sebelah sini. Apakah Allah sudah tahu? Sudah tahu. Bahkan bukan cuma tahu, sudah dicatat. Dan dicatatnya bukan tadi malam, kemarin malam, tapi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tidak bisa membayangkan ya, kecanggihan Allah, luar biasa ilmu Allah, kekuasaan Allah. Dan gak ada yang terlepas dari tulisan itu, yang beda dari tulisan itu. Ya, atau istilah kita salah-salah dikit lah, dimaklumi ya. Allah katakan yang paling belakang si A, kemudian si B, nggak taunya yang paling belakang B, baru si A. Ya nggak apa-apalah, beda-beda sedikit ya, masih Tuhan. Enggak, jadi betul-betul tepat sekali. Yang paling belakang si A ya si A, depannya B ya B, depannya lagi C ya C. Ya, nanti akan bergeser begini, bergeser. Semuanya sudah Allah ketahui, sudah Allah tulis, dan sudah Allah kehendaki. Dan itu semua diciptakan oleh Allah. 4 rukun takdir, jangan lupa. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.